Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai plagiarisme. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada saya, Alegina Sabita, sebagai pemateri 1. Kedua, ada Bintang Arya Dia Setia Rizky sebagai pemateri 2. Ketiga, ada Nur Hasna Lutfiyah sebagai pemateri 3. Keempat, ada Rohmatin Nur Cafida sebagai pemateri 4. Kelima, ada Safinat Zahra Edin sebagai pemateri 5. Dan keenam, ada Ervina Dwi Anggraini sebagai pemateri 6. Pengertian plagiarisme. Kata plagiarisme berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiare, yang berarti mencuri. Plagiarisme adalah pengambilan atau penjiplakan karya atau ide orang lain tanpa mencantumkan nama pemilik karya atau tanpa seizin pemiliknya, serta menjadikannya seolah-olah karangannya sendiri. Adapun menurut Suyanto dan Jihad tahun 2011, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Ruang lingkup plagiarisme. Ruang lingkup plagiarisme meliputi 1. Menggunakan kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta dalam kurung data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase dalam kurung mengubah kalimat orang lain dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak seolah-olah sebagai karya sendiri. Terima kasih. Tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo, ada beberapa tipe plagiarisme, yaitu yang pertama, plagiarisme kata demi kata, yaitu penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan, yaitu penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Self-plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Yang termasuk kategori plagiarisme. Yang pertama yaitu clone, yaitu mengcloning atau menulis sama persis tulisan orang lain, kata demi kata. Yang kedua yaitu CTRL+C, yaitu menulis bagian teks dari satu sumber tanpa ada perubahan yang signifikan. Yang ketiga, find replace, yaitu mengganti kata dan frase kunci dari sumber lain dengan tetap mempertahankan konten utama. Yang keempat, remix, yaitu melakukan parafrase dari berbagai sumber dan ditulis menjadi satu tanpa menyertakan sumbernya. Yang kelima, recycle, yaitu meminjam tulisan orang lain terdahulu tanpa mencantumkan sumber. Yang keenam, hybrid, yaitu mengombinasikan tulisan orang lain dengan menyisipkan satu tulisan lainnya dan tetap mencantumkan salah satu sumber tanpa melakukan prosedur pengutipan. Yang ketujuh yaitu mashup, yaitu mencampurkan berbagai tulisan atau material dari berbagai sumber. Yang kedelapan,
O for error, yaitu menggunakan tulisan orang lain tetapi tidak diberi sumber yang akurat atau bahkan menuliskan sumber yang mengada-ngada. Yang kesembilan yaitu agregator, yaitu melakukan pengutipan secara tepat atau mengubah tulisan orang lain tetapi sumber hampir tidak ada yang asli atau mengada-ngada. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu retweet, yaitu melakukan pengutipan secara tepat dan terlalu mirip dengan kata-kata atau struktur sumber asli. Selanjutnya yang tidak termasuk kategori plagiarisme. Terdapat beberapa bentuk tulisan yang tidak dikategorikan sebagai bentuk plagiarisme meskipun ditulis berulang kali, yaitu yang pertama, pengetahuan umum. Pengetahuan umum bukan termasuk plagiarisme. Misalnya notasi statistik. Notasi statistik ditulis secara standar dan akan sangat mungkin ditulis dengan cara yang sama oleh dua orang penulis yang berbeda. Yang kedua yaitu judul dan abstrak. Ada kalanya judul dan abstrak suatu studi dikirim untuk mengikuti konferensi. Beberapa panitia penyelenggara konferensi biasanya membuat buku informasi yang memuat judul dan abstrak atau menempatkannya ke website konferensi. Dan yang ketiga, daftar pustaka. Daftar pustaka tidak dapat dikategorikan sebagai plagiarisme karena pasti akan ditulis sama dan terstandar. Judul, abstrak, dan daftar pustaka biasanya dalam pengujian plagiarisme tidak diikuti. Dampak plagiarisme. A. Dampak plagiarisme terhadap lingkungan. 1. Menimbulkan kerugian terhadap pemilik karya. 2. Terbentuknya sugesti bahwa plagiarisme akan selalu mudah dilakukan setiap harinya. 3. Membuat orang tetap merasa nyaman walaupun telah melanggar hukum. B. Dampak terhadap diri sendiri. 1. Menimbulkan rasa tidak percaya diri. 2. Menjerumuskan seseorang untuk melakukan kesalahan yang sama atau berulang-ulang. 3. Menimbulkan efek tidak takut terhadap hukum. Cara mencegah plagiarisme. Yang pertama, memparafrase, yaitu menggunakan ide gagasan orang lain tetapi menggunakan kata-kata kita sendiri tanpa mengubah maksud atau ide gagasan orang lain dan tetap menyebutkan sumbernya. Yang kedua, mensitasi. Ketika menggunakan tulisan orang harus mencantumkan sumbernya dengan jelas. Yang ketiga, daftar pustaka, yaitu membuat daftar pustaka terhadap semua referensi yang digunakan. Yang keempat, menggunakan aplikasi anti plagiarisme, yaitu menggunakan aplikasi anti plagiarisme untuk mengecek karya tulisan yang akan dibuat. Mengatasi kecenderungan dari plagiarisme. Yang pertama, meningkatkan kejujuran sebagai penulis. Yang kedua, mengenali dampak yang didapatkan dari plagiarisme. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam menilai sumber yang bermutu. Yang keempat, memiliki keyakinan bahwa data yang diambil adalah sahih dan cermat. Yang kelima, memahami maksud dari tulisan orang lain agar tidak ada salah pengertian. Yang keenam, menghargai hak kepengarangan dan hak atas kekayaan intelektual termasuk karya sesama peneliti ataupun penulis. Yang ketujuh, penulis sumber acuan untuk gagasan atau hasil orang lain sebagai pengakuan dan penghargaan.